Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video sebelumnya yang soal mengomentari video drag Racing NMAX Turbo dan PCX 160 dari channelnya Otomotif TV, cukup ada beberapa komentar negatif ya. Ya, walau juga ada misalnya komentar positif gitu ya. Ini ngasih info sudah coba PCX 160 dan NMAX Turbo dan lebih unggul NMAX Turbo sampai top speednya ya. Terima kasih infonya. Nah, tapi juga ada yang protes ini, jadi mengurangi dosa yang punya channel. Terus ini ngomong sampean ngejelasin apa nyinden, ini penulis nggak paham kenapa kok mengkritisi itu. Ada yang ngomong nggak jelas, tolol, setan lu gitu ya. Iki ngomong apa pak, gitu ya. Ini juga bahas begini, perkaya dulu literasinya sebelum bikin konten, jadi nggak terkesan asal comot data dari konten orang dipadukan pemahaman sendiri. Nggak tahu ini maksudnya apa sih yang salah. Ini sok tahu lu, nggak pernah nyobain ya gitu. Ya penulis nggak paham ya mengapa sampai ada seperti itu. Kalau suara mungkin emang kurang kencang kali ya, soalnya penulis pakai headset jadi nggak begitu bisa membedakan. Ini juga nyuruh coba ikut drag race saja terus berkomentar. Ini udah paham maksud penulis. Nah, ini rupanya mungkin orang-orang yang nyebut penulis tolol, nyebut nggak pantas bahas beginian itu karena ini ya. Nyebut saran aja nih, penulis coba sekali-sekali pakai dyno jadi tahu sumbu X dan Y itu di mana-mana, RPM dan tenaga terpisah dari kecepatan. Yang kacau itu pemahaman Anda, bukan dyno tesnya. Terus ada yang numpui juga, berarti tidak paham ilmunya tapi mengomentari, ya kacau. Kalau ini beda lagi ya. Ini biasanya dukung penulis ya. Jadi rasanya sumbernya itu ya ini ya. Penulis coba sekali-sekali dyno jadi tahu sumbu X dan Y itu di mana-mana, RPM dan tenaga terpisah dari kecepatan. Nah, mungkin yang dimaksud seperti ini ya. Yang dimaksud seperti ini, sumbu Y-nya power dan juga torsi. Yang grafiknya di bawah ini adalah torsi, yang di atas ini adalah tenaga. Sini sekitar 10 HP, 10 Nm, apa itu satuan nih? Feet LB, 10 feet per LB, terus 10 feet LB ya, bukan per. Terus powernya ini ya sekitar 12, berapa gitu ya, sekitar 12,5. Nah, hasil dyno ya emang sumbu X nya itu adalah engine speed, yang satuannya adalah RPM kali 1000. Jadi kalau misalnya di sini 7 ya berarti 7000. Nah, memang yang umum itu dyno ya seperti ini. Dyno itu sumbu X nya adalah engine speed dan RPM. Kebanyakan mesin dyno begini ya, tapi ya penulis itu request khusus ke Surabaya Performance, tempat penulis dyno, untuk minta versus speed. Jadi sini adalah kecepatan. Sumbu Y-nya tetap power, tetap torsi, tapi sumbu X-nya adalah kecepatan. Dan bisa dilihat sendiri bahwa bentuk kurvanya itu beda. Bentuk kurvanya beda ya, betul-betul beda. Nah, mengapa kok penulis minta yang sumbu X-nya kecepatan? Oh ya, ini juga hasilnya ya. Kalau yang RPM gini ya, sampai 9,9 9.900 RPM. Kalau yang kecepatan enggak gini ya. Ini dari kecepatan 10 ya kecepatannya. Sampai di sampai kecepatan maksimal ya.
Yang motor penulis kalau di mesin dyno bisa sampai ini 123,6, dimana saat itu tenaganya adalah 4 HP. Kecepatan 124 HP ya pantas saja gak jalan ya, paling ya biasanya ini kalau pingin mantap ya gimana caranya tenaga di kecepatan 124 itu adalah 12 HP. Bisa boga. Tapi balik lagi ke kurva ini ya, di kurva ini penulis nggak akan bisa ngapa-ngapain ya. Kurvanya versus RPM penulis nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena di motor penulis gak ono RPM, punya penulis NMAX yang speedonya warna biru, gak ono RPM, sing durunge sadurunge ono, sakmarine ono. Tapi yang versi ini nggak ada, yang versi 2018 ya, ngomongin versi 2018 nggak ada RPM. Jadi penulis ya nggak bisa tahu ya opo caranya merelasikan antara hasil dyno dengan yang penulis rasakan. Oleh karena itu penulis minta kecepatan. Tujuannya apa? Ya biar bisa tahu. Misal ya, kecepatan 40, oh tenaganya segini. 60, turun tenaganya. 90, naik. Terus habis itu tenaganya kurang gitu ya. Nah, kita jadi bisa ngecek sendiri apakah hasil dynonya itu sesuai dengan di lapangan atau tidak. Apakah setelah kecepatan 40 tenaga jadi turun terus baru naik lagi. Nah, ini juga yang penulis rasakan. Setelah kecepatan 40 tenaga turun terus baru naik lagi setelah kecepatan sekitar 80. Ya ternyata sama dengan hasil dyno. Jadi melakukan hasil dyno berdasarkan kecepatan itu menurut penulis lebih relevan untuk motor matic ya. Jadi dyno kalau menurut penulis untuk motor matic harusnya berdasarkan kecepatan, bukan berdasarkan RPM tadi. Nah, yang aneh adalah ketika si mas-masnya tersebut nggak pernah tahu ada dyno yang seperti ini. Ya mungkin ya engine dynonya nggak pernah ada, nggak menawarkan yang seperti ini, atau operator dynonya nggak pernah tahu bahwa sumbu X itu bisa pakai speed, atau selama ini semua media nggak pernah posting yang versus speed, semuanya versus RPM. Nah, penulis apa ya penasaran, apa memang yang punya grafik dyno versus speed itu cuma channel penulis tok ya? Apa selama ini nggak ada sama sekali seluruh orang Indonesia itu yang kalau dyno itu versus speed ya? Ini speed pasti jelas speed ya, bukan diakali karena hasilnya beda. Ini motor sama, run yang sama. Ini run ke 9 kalau nggak salah dari 15 kali run ya, run ke 9. Ini yang diambil itu tok, wis yang lain-lain nggak diambil. Run ke 9 sama persis datanya, tapi grafiknya beda karena ya yang satunya versus RPM, satunya versus kecepatan. Yang ingin penulis lihat di dynonya NMAX Turbo adalah yang versus kecepatan, yang ini. Jadi ya kalau selama ini belum pernah lihat dyno yang versus kecepatan, ya kayak gini dynonya. Terus datanya ya kayak gini. Ini nanti kalau datanya dibentuk kurva ya bakal bentuk kurva dyno juga. Wis gak usah difilter lah, ini apa adanya aja ya. Wis gini toh, wis asal-asalan. Wis kan kelihatan kan? Ini grafik dynonya. Ya wis itu. Ini yang kita bisa pakai wis. Kalau menurut penulis menggunakan versus kecepatan itu lebih relevan untuk motor matic. Ya wis lah itu saja. Jadi ya ada ya dyno itu yang sumbu X-nya kecepatan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.